Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Pada kesempatan kali ini admin ingin mencoba memperbaiki sebuah kipas angin yang kondisinya mati total. Langsung saja teman-teman, langkah yang pertama kita akan mencekking instalasi kabel yang ke listrik. Caranya seperti ini teman-teman. Kita pilih selektor ke buzzer atau angka dioda. Kita putar-putar tidak menunjukkan perubahan angka, yang artinya bahwasanya ada rangkaian yang terputus atau komponen yang terputus. Oke, langsung kita buka saja. Mati total memang sering terjadi pada kipas angin teman-teman, tapi banyak faktornya dan ada yang kerusakan berat maupun ringan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita putar-putar dulu baling-balingnya. Kalau dirasa putarannya ringan, dipastikan poros as tidak bermasalah, jadi masih kondisi bagus. Selanjutnya kita akan memeriksa kapasitor yang terpasang di rangkaian listriknya, yang konektor listrik. Ternyata juga kita checking dalam kondisi bagus. Jadi bisa dipastikan bahwasannya sumber kerusakan dari dalam kumparan ini teman-teman. Bisa spool, bisa komponen lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan buka dulu. Kita akan cari sumber kerusakannya. Gunakan obeng untuk membuka keempat baut. Kerusakan semacam ini sering terjadi teman-teman. Jadi dari kabel konektor, dari kapasitor, dari switch on-nya atau sakralnya tidak ada masalah, tapi terjadi kerusakan di dalam kumparan atau spool ini. Untuk lebih jelasnya kita coba bongkar saja. Kita akan cari sumber kerusakannya. Mudah-mudahan spoolnya tidak terbakar. Kalau spoolnya terbakar mending kita beli baru teman-teman. Tapi kalau cuman hanya TF nya atau sekringnya, langsung kita benerin saja. Kita buka dulu. Sama, di situ ada 4 buah baut. Sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman kalau menentukan juga matinya itu. Kalau tidak ada bau gosong itu biasanya spool aman, tapi kalau ada bau gosong biasanya spool terbakar ataupun putus sehingga tidak bisa nyala kipas. Oke, kita akan coba dulu ini apakah spoolnya yang bermasalah ataukah cuman TF-nya saja teman-teman, yaitu fuse yang fungsinya untuk membatasi tingkat panas yang ada pada kumparan. Kita akan lihat seperti apa bentuknya. Cukup kita tarik aja teman-teman, nanti akan terpisahkan dua bagian seperti ini, bagian spool dan bagian as motor atau bagian batang asnya. Kita amati di bagian spoolnya, kita lepas saja semua teman-teman. Kita amati bagian spool, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, bau maupun secara fisik gosong tidak ada. Kita akan cari yang namanya TF teman-teman, yaitu thermofuse, yang artinya sekring panas yang disematkan di dalam kumparan ini, yang bertujuan untuk melindungi agar spool tidak terbakar. Di situ nampak ada
sebuah TF yang terikat oleh tali. Nanti kita akan buka dengan menggunakan cutter ataupun dengan menggunakan jilet. Setelah itu nanti kita akan ukur teman-teman. TF ini sebenarnya sama seperti fuse atau sekring yang biasa teman-teman jumpai. Jadi dia kalau terhubung ya berarti hidup, tapi kalau dia kita cek nggak terhubung berarti mati. Untuk mengecek teman-teman ini cukup mudah juga, gunakan multitester baik analog maupun digital. Kalau digital gunakan pada skala buzzer atau bip atau yang ada logo dioda. Nanti teman-teman akan bisa mengetahui bahwasanya TF ini atau thermofuse ini putus. Kita buka dulu. Pada waktu nanti teman-teman mengcek harus diperhatikan oke, kita lepaskan dulu aja biar lebih gampang untuk mengecek. Untuk isolatornya ini teman-teman cukup menggunakan korek ataupun korek gas pun bisa seperti ini. Kita panasi, kita langsung tarik. Nanti soalnya akan kita gunakan lagi untuk isolator atau sebagai pembatas agar tidak terjadi short. Oke teman-teman, ini biasanya disolder, namun pada kipas ini cukup ditalikan saja. Udah terlihat teman-teman, tab 130 derajat 2 ampere. Kita akan cek dulu teman-teman apakah putus ataukah masih nyala. Kalau masih nyala dipastikan spoolnya yang rusak. Kita cek dulu teman-teman. Kita hubungkan kedua probe. Oke, tidak ada pergerakan. Kita coba balik kembali untuk memastikan bahwasanya TF ini putus. Betul sekali teman-teman, angka 1 tidak ada perubahan. Dipastikan sumber kerusakan dari TF ini atau thermofuse. Harganya sangat murah sekali teman-teman, kisaran antara 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa mencoba jika ada kerusakan kipas angin, bisa mencoba sendiri dengan mengganti TF ini, kipas akan nyala kembali. Tentunya teman-teman harus mencek dulu apakah TF-nya yang bermasalah. Kita akan coba rakit kembali teman-teman setelah kita ganti, dan waktu mengganti teman-teman harus dilindungi, kedua kakinya harus kita pasang kembali isolatornya agar tidak terjadi konslet ataupun short. Cukup mudah teman-teman memperbaiki kipas angin yang mati total. Teman-teman bisa melakukan dengan langkah-langkah yang seperti admin jelaskan, yaitu pengukuran kabel dulu atau konektor yang terhubung ke listrik, lantas kapasitor ataupun kita cek baling-balingnya. Kalau putarannya masih bagus, lantas kapasitor kita cek bagus, kabel dan switchnya enggak masalah, dipastikan sumber kerusakan pada sebuah kumparan, dan kumparan itu pun sendiri dilindungi oleh sekring atau TF atau thermofuse. Jadi TF ini akan putus jika melampaui ambang batas kemampuan TF itu sendiri 130 derajat Celcius, yang artinya jika kumparan nanti menimbulkan panas lebih dari 130 derajat Celcius, maka otomatis TF ini akan putus sendiri. Jadi fungsi dari TF ini sangat luar biasa, melindungi spool, walaupun harganya cuma 2.000 atau 3.000 rupiah saja. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.